at that time aku sangat bahagia ketika aku melakukan wawancara. Karena aku bahagia, jadi aku tidak melihat bagian negatifnya. So, one of the most important things that you need to do when you do interview is just be happy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh seluruh peserta dari GoTalk yang pada kesempatan kali ini, kalau beberapa bulan yang lalu tuh kita sempat jalan-jalan kemana, Mr. Pian? Ke Jepang ya? Ya. Kita ke Jepang. Sebelumnya kita ke Jepang. Oke, jadi satu bulan yang lalu kita sudah jalan-jalan ke Jepang dan rencananya minggu ini kita sudah jalan-jalan ke UK ya. Kita mau nanya soal beberapa persiapan lah, gimana tips trik ke UK dan gimana sih tantangan hidup di UK. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi sebelum lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya Rizal Fahmi Alfikri sebagai host, dan pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh teman saya yang memang sudah lokal dari awal. Lokalnya dari British ya. Silakan perkenalkan diri, Mr. Fian. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Alfian. Ya, saya nggak beda jauh dari Mr. Rizal juga ya, punya cita-cita juga buat studi ke luar negeri, dan alhamdulillah sampai sekarang masih belum terwujud. Tapi saya katakan alhamdulillah karena semangat perjuangannya masih gitu. Masih ada. Mantap. Dan di sini juga kita hadirkan narasumber ya untuk terus membakar semangat kita. Gitu, Mr. Rizal. Oke. Berikutnya mungkin singkat saja kita mungkin kita minta untuk mulai memperkenalkan diri dari Miss Intan Bareta. Mungkin untuk profilnya seperti apa sih? Jadi mungkin teman-teman ada yang pengen tahu nih, siapa sih Miss Intan Bareta tuh gitu. Boleh Miss, silakan untuk memperkenalkan dirinya Miss. Oke, thank you. Apa ya? Profile. Ya, perkenalkan diri, singkat saja Miss. Oke, singkat aja. My full name is Intan Bareta Nur Anissa. Ya, apa ya, kalau background Inggrisnya nggak ada, kecuali pernah study di sana. Pernah study di sana S2 atau master degree-nya di tahun 2021-2022. Itu ngambil hukum. Dan kalau asal saya asalnya dari Jambi gitu. Ada yang tahu nggak? Ya, di mana itu Jambi? Jambi di mana, Mr. Pian? Aku kebetulan nilai ini TWK ku agak kurang, tes wawasan kebangsaanku kurang ini. Jambi itu di bawahnya UK, Mister. Jadi kalau nyebrang sana pakai skoci. Oke. Terima kasih Miss Intan Bareta. Kemudian kita ke narasumber berikutnya, ada Miss Siva. Mungkin Miss Siva boleh memperkenalkan dirinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. I'm so happy here to meet Mr. Alfian dan Mr. Rizal. Juga tentunya teman saya yang ada di jauh sana, Intan Bareta. I'm so happy to meet you all here today. Perkenalannya apa ya? Sama kayak Intan ya. Sebenarnya aku tidak tinggal lama di UK gitu. Aku cuma kuliah 1 tahun aja di sana. Mungkin kalau soal kehidupan up and down di UK dan mungkin tentang inflasi atau apapun sebagainya itu Intan lebih tahu ya, dia udah lama tinggal di sana. But I just like live there around a year just to finish my master's degree. Yeah, thank you. Oke, thank you. Mungkin Miss Siva boleh ini untuk alamat aslinya di Indonesia itu dari mana sih, Miss? Biar ditahu nih sama teman-teman, ternyata yang ada di Go ini bukan hanya ada di Pulau Jawa, tapi kita semua ini ada dari seluruh Nusantara gitu, Miss.
Oke, boleh Sayangnya, Miss? sayangnya aku tidak sesuai ekspektasi ya. Aku dari Jawa soalnya. Berarti ini udah lokal ya. Kita Yeah, I was born in Pati and uh-uh. my bachelor degree was in Surakarta. Same as Oke. Intan, but we were in the different university. She was Hmm, the like a public university, UNS. Meanwhile, I was from the west side of Surakarta, which is private university hmm. called Universitas Muhammadiyah Surakarta. So Oh. I basically never been living outside Java. Jadi But you've jadi been Siva living in lebih Mm-mm. Siva lebih syariahnya. Oh, syariah. Iya. Jadi kalau bercandaan di Surakarta itu ya, kalau Ah, anak UPS itu lebih ke jajannya yang banyak. Coba aja oh, main ke Surakarta, toko makanan seblak atau apapun lah, pakaian atau apapun adanya di UMS. Karena anak UMS itu nggak fokus belajar, tapi fokusnya jajan. oh, ih, Kalau mantap di kali tempatnya itu. Bareta itu lebih sepi dari Iya. toko-toko gitu. Kan mengikuti jejak Nabi berdagang. Mantap banget. Luar biasa memang UMS. Lihat Oke, kan? thank you Miss. Oke, mungkin selanjutnya kita akan ke sesi berikutnya nih. Mungkin sesi pertama ya Mr. Pian. Silahkan mungkin Mr. Pian mau dimulai dari mana? Biasanya Mr. Pian yang memulai. Bisa aja, biasanya Mr. Fikri juga yang paling aktif kan di sini. Nah, sebelumnya kita dalam edisi student nongkrong in the UK ini kita akan bahas dua hal ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai soal informasi mengenai beasiswa, dan yang kedua kita juga akan membahas mengenai bagaimana sih kehidupan di UK seperti itu. Dan untuk itu kita datangkan dua nih pemateri yang udah sangat kompeten ya untuk menjelaskan hal ini, karena kita tahu Miss Intan Bareta tinggal di UK untuk waktu yang lama, sedangkan Miss Siva juga berangkat ke UK dalam durasi tertentu melalui fasilitas dari beasiswa seperti itu. Jadi mungkin sesuai urutan kita akan bahas terlebih dahulu dari beasiswanya dulu ya, dari soal bagaimana sih bisa ke UK melalui ini menjadi awardee dari salah satu penyedia beasiswa dan seterusnya kayak gitu. Nah, Boleh nih tadi saya Oke. ya tadi kan Mr. Fikri punya pertanyaan bagus nih kan. Iya. Nah, untuk itu kayaknya Miss Siva deh yang bakal ditanya terlebih dahulu terkait dengan hal tersebut gitu. Oke. Kalau aku nih Miss, ini kan aku lagi berjuang Miss buat dapat beasiswa lah, sebut LPDP gitu. Gimana sih kebanggaan rasanya setelah mendapatkan sebagai awardee LPDP itu, bangganya kayak gimana Miss? Kira-kira bisa tergambar nggak? Sebenarnya sih bangga atau enggak itu tergantung orangnya ya. Iya. Itu adalah perasaan yang subjektif gitu. Bangga sih ya oke bangga gitu. Tapi bangganya bukan karena kita menyisihkan orang lain. Jadi di LPDP itu yang perlu teman-teman garis bawahi adalah kita tidak bersaing dengan teman-teman kita bersaing dengan diri kita sendiri gitu. Because kalau di LPDP itu semangatnya bukan kita compete with people kayak Sevening, itu kan ada kuota gitu. Di LPDP itu kuota gitu. Kita cuma we need to pass the grade aja, udah passing grade aja, udah itu aja. So kalau soal bangga atau enggak itu subjektif. For me, iya, namanya excitement itu di awal-awal pasti excitement. Lama-lama biasa. Ketika kita sudah mungkin Intan juga bisa tahu ya, ketika kita udah sampai di sana, like most of my friends, most of them got LPDP scholarship and they were so amazing. Lebih jadinya kayak yang wow, kayaknya gue kemarin cuma beruntung deh gitu. Oke. Tapi Jadi itu sudah keren banget ya Miss ya. Intinya subjektif lah ya perasaan itu, dan perasaan-perasaan kayak gitu mungkin ada di awal-awal aja. So far setelah kita sudah terjun, perasaan yang seperti itu kayaknya biasa aja, lebih ke perasaan kepengen pengen berkembang sebagai seorang gitu. Maksudnya berkembang secara keilmuan dan lain sebagainya gitu. Gitu sih Mister. Gimana Mr. Pian?
Iya sepakat sama misi. Memang excitement itu 15 menit, terus kemudian yang 45 menit sisanya biasa aja. Berarti itu hidup harus tetap berlanjut ya, apapun yang Betul. terjadi. Kira-kira nih Miss Siva, kemarin kan untuk persiapan LPDP-nya itu berapa minggu gitu? Mungkin teman-teman banyak yang ngira nih, kita persiapan LPDP itu buat jadi awardee, besok aja lah aku persiapan. Setelah aku lulus S1, biar nanti aku fokus belajar bahasa Inggris gitu. Banyak kan yang berpikir begitu, mereka belum tahu aja belajar IELTS itu kayak gimana. Mungkin boleh diceritakan pengalaman pribadinya Miss Siva selama proses untuk menjadi awardee itu seperti apa sih gitu. Kalau Oke. boleh tahu sih Miss. Oke, sebenarnya ini tough question ya. Jadi kalau terkait persiapan LPDP itu sebenarnya kalau soal administrasi dan dalam hal yang lebih konkret mengarah ke LPDP itu mungkin setelah I don't know maybe 6 months before ya. Karena aku waktu itu belajar bahasa Inggris sama Intan gitu. Kita bareng-bareng mempersiapkan banyak hal lah. Kita apply semua beasiswa, semua kesempatan yang ada kita apply. Jadi sebenarnya perkenalan ya, aku izin bawa lebih jauh ya, karena perkenalan pertamaku sama LPDP itu seingat aku waktu aku ikut seminar, waktu itu aku semester berapa ya, semester 2 kalau nggak salah, waktu kuliah gitu, ada seorang anak dari Mawapres gitu ya, Mawapres dari IPB datang ke UMS ngasih seminar bla 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 bla, bahwa dia tuh dapat LPDP. Itu pertama kali aku kenal beasiswa. Oh, ada loh beasiswa dari pemerintah Indonesia yang memberangkatkan kita ke luar negeri. That's my very first time knowing that there is a scholarship called LPDP. Nah, sejak saat itu sebenarnya aku berusaha untuk apapun yang aku lakukan itu salah satunya itu menuju ke sana gitu. Jadi mulai dari ikut student organization, terus juga kerja dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang itu yang kita lupakan dari LPDP itu, kadang kita adalah melupakan jejak-jejak kita, footprint kita yang sebenarnya hal-hal yang kecil gitu. Kayak kadang kita lupa bahwa kita tuh pernah ngajar TPQ, TPA, pernah volunteer ini dan itu, dan sebenarnya itu sangat important gitu ya untuk dimasukkan ke rekam jejak LPDP. Nah, dari situ aku mulai mengumpulkan, aku nyatet gitu, maksudnya dalam artian aku sebenarnya ngajar apapun itu karena passion ya, that's my passion. Tapi kemudian kadang kita lupa nyatet gitu, maksudnya kita lupa mengingat, kita lupa mengumpulkan artefak gitu, karena aku punya salah satu tujuanku yang ingin aku, salah satu milestone ya, lebih tepatnya bukan tujuan ya, karena beasiswa itu bukan tujuan, kuliah ke luar negeri juga bukan tujuan, itu cuma sebagai alat untuk mewujudkan tujuan kita yang lebih besar gitu. Salah satu milestone yang ingin aku capai ada LPDP. Jadi ya so far dari tahun-tahun sebelumnya itu maksudnya kita kayak ngecatat gitu ya, apa rekam jejak kita gitu. So kalau ditanya sejak kapan, sebenarnya hal-hal kecil yang kita lakukan kayak ngajar TPA ini itu tuh udah dilakukan sejak lama. Sebenarnya bukan karena mau LPDP, tapi saat mau apply LPDP-nya kita harus kurasi satu-satu gitu. Nah, jadi because I have known LPDP for a long time ago, so maybe persiapan secara tidak langsungnya udah lama, tapi kalau administrasi dan lain-lainnya mungkin maybe around 6 months before, maybe ya. Itu administrasi ya, bukan les IELTS. Kalau les IELTS ya mohon maaf ya, saya bahasa Inggrisnya jelek, jadi bertahun-tahun saya belajar bahasa Inggrisnya gitu. Itu Mr. Rizal. Baik, Miss. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, tadi kan sempat diskusi sebelum sebelum kita ini ngadain Good Talk ini. Nah, Mr. Pian udah nyiapin pertanyaan juga, Miss. Dia ada satu pertanyaan yang ingin dia tanyakan mengenai LPDP. Boleh, Mr. Pian? Banyak sih, Mister. Kalau misalkan pertanyaan sih sebenarnya, tapi kan juga nggak mungkin kita tanyakan semua nggak sih? Iya, betul. Ya mungkin benar yang dikatakan Siva ya. Jadi lolos LPDP itu hanyalah sebuah task achievement aja. Kalau kita ketemu passing grade-nya ya kita bakal lolos kayak gitu. Nah cuman ini yang jadi pertanyaan bagi Miss Siva nih, ketika sudah mendapatkan beasiswa LPDP terus bisa kuliah
ke luar negeri dan lain sebagainya. Ini bagi Miss Siva, seberapa jauh sih Miss LPDP itu berhasil mengembangkan diri Miss Siva baik dari segi akademik ataupun dari segi pribadinya gitu, Miss, mungkin bisa di-spill. It's interesting question, by the way, because beberapa hari yang lalu I was just like getting ready for to run my errands, right? And I was like thinking, iya ya, kalau bukan karena LPDP gue nggak ada sampai segini gitu. Jadi so many things that I have learned, so many things that I have been through gitu. And it changed my life gitu. Aku dulu I was a little girl dari daerah yang I know, kalau Intan kan tinggal di kota ya, di kota Jambi ya. I was a small village that maybe if I mention the name you won't even recognize that specific village gitu. Jadi aku dari daerah yang like daerah banget ya, daerah bukan terpencil juga tidak, kalau dibandingkan luar Jawa tentu sangat beda-beda gitu. Aku dari daerah yang dikatakan jauh dari pusat pendidikan. I was graduated from in not really well known university gitu. Kalau aku bilang aku dari Surakarta, pasti ngiranya orang-orang ini saya lulusannya tempatnya Bareta gitu, UNS ya gitu. Enggak, saya bukan dari UNS gitu. Jadi banyak sekali hal yang merubah saya gitu. And I was teacher honorer, guru honorer gitu, dengan gaji under 1 million per month. Can you imagine that? Like I was teaching for about 6 days in a week, dan aku cuma dapat 800.000 per bulan gitu. Itu hanya dari segi uang ya. Sekarang I get a better job and everything. So it means LPDP has transformed me to get a better job, to secure a better job. That's the first thing. And the second is aku improve banyak hal. Yang pertama karena aku ketemu banyak orang, termasuk Intan dan pokoknya teman-teman lah, termasuk kalian juga gitu ya. So many experiences that I gained, especially when I was abroad in University of Glasgow. I met a lot of people. Not only from Indonesia but also from other countries, which make me understand that this world is bigger than when I thought when I was in Surakarta gitu. Jadi so far LPDP itu transform me not only from about the gaji yang alhamdulillah getting better. Kalau dulu jauh banget di bawah UMR, sekarang alhamdulillah dapat UMR gitu kan, udah getting better ya. Akhirnya ada perbaikan dari segi penghasilan, dan itu juga yang diharapkan LPDP sebenarnya. Jadi ada gain memperbaiki kualitas hidup. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentunya adalah pengalaman dan lain sebagainya, which is I cannot tell you all of those stuff, but I very thankful for my LPDP scholarship because I get so much experience. That's all. Mantap itu Mr. Fikri jawabannya. Pengalaman pribadi yang sangat-sangat luar biasa. Kan kalau kita bandingkan dari dia menarik, Miss Siva menarik dari dia dulu jadi guru honorer kan sampai sekarang kan pengalaman yang great shifter. Kalau dari kita berdua ini Mr. Pian, berarti itu masih belum apa-apa. Perjalanan memang kalau dari perjalanan Miss Siva itu udah nunjukin gitu loh kalau Miss Siva itu layak untuk dapat LPDP sih. Keren sih pengalamannya. Semoga lah kita bisa segera menyusul ya jalannya Miss Siva menjadi awardee LPDP lah. Kita berdoa bersama lah kira-kira ya buat teman-teman yang pengen abroad. Semoga nanti dengan mimpi yang terus terjaga dengan proses yang panjang. Jadi mulai sekarang sebisa mungkin nih kalau teman-teman masih S1 atau baru lulus S1 mau prepare untuk S2 ke luar negeri, nggak apa-apa, mulai aja dari persiapan hal-hal kecil untuk mengisi dari beberapa dokumennya. Nah, kira-kira Miss Siva untuk
Ya, silakan Miss Siva. Boleh nambahin dikit gak? Iya, silakan Tadi Miss. dikatakan like was my journey. So it's not about like that. So itu sebenarnya salah satu refleksi aku terkait dengan beasiswa itu ya. Itu bukan tentang apakah rekam jejak kita harus yang keren banget gitu atau enggak what we have been through dan lain sebagainya gitu. Kadang yang aku lihat itu teman-teman kadang banyak yang lupa hal-hal kecil yang kececeran kayak menghajar TPQ dan lain sebagainya. Itu kadang bagi kita itu sangat sesuatu yang nggak usah dimasukin CV gitu. It doesn't want to itu tidak akan shape who I am today. Tapi kalau itu align, aku jurusannya kebetulan pendidikan ya, jadi align sama aku ya, why is it not gitu, kenapa gak ditambahin ke CV dan lain sebagainya. So for me it's about exercising and also about waiting the times gitu. Jadi buat kalian yang belum dapat itu bukan karena you don't really kamu tidak deserve it, no, it's just about you need to exercise, you just need to make it clear. Dan satu lagi, kamu juga harus resilient enough to wait for that, karena kadang itu hanya perihal menunggu kalau kita sudah usahakan ya, tapi kalau tidak diusahakan ya menunggu tuh gak ada gitu. Jadi ya asalkan diusahakan, itu hanyalah perihal menunggu gitu. Soal waktu aja Mr. Pian. Mungkin kalau dari ini Miss, kira-kira nih tips triknya untuk lolos LPDP itu apa aja sih Miss? Tips triknya gitu sampai akhirnya dokumen apa saja sih yang harus disiapkan, kemudian nanti di esai itu seperti apa sih yang harus kita tulis gitu loh Miss. Oke, aku bakal jawabnya singkat ya teman-teman. If you really want to get the scholarship, whatever the scholarship is, apapun scholarshipnya, baca buku panduannya dengan teliti gitu. Karena kadang banyak sekali orang-orang yang sebenarnya cemerlang, mereka gagal di administrasi. Padahal sebenarnya kunci administrasi itu cuma kita cermat aja gitu. Kalau memang cermat dan sesuai lah ya. Kita harus benar-benar baca sesuai apa yang mereka mau tuh disesuaiin gitu. Itu sih yang pertama kalau soal administrasi. Terus yang kedua kalau soal bakat skolastik ya kita harus latihan gitu. Tapi misalkan sekarang LPDP ya, aku ngomongin LPDP karena aku taunya LPDP gitu. Itu kalau soal skolastik misalkan kita pikir kayaknya terlalu menantang untuk aku ya. Kita kan punya opsi lain, kita bisa dapat LOE-nya dulu gitu. Nanti langsung ke wawancara gitu. Kalau tips and trick-nya sih as long as you guys demonstrate melalui 3 tahapan itu ya, I think you will get a good score. Tapi apakah good score itu cukup untuk melampaui passing grade? Nah, itu kan pertanyaannya gitu. So, there are several things that I want to say, especially for essay. Karena essay ini yang akan kemudian menentukan arah wawancara kita gitu. Jadi essay itu adalah gerbang awal, essay dan rekomendasi ya. Essay dan rekomendasi adalah gerbang awal yang akan menentukan pertanyaan-pertanyaan di wawancara gitu. Nah, aku nggak tahu apakah ini tips atau enggak gitu. Sebenarnya kalau soal essay itu sendiri tidak ada hal yang pakem ya, itu yang pertama. Terus I hope yang kedua adalah genuine gitu. Jadi kadang kita terlalu banyak ikut persiapan beasiswa gitu ya. Terlalu banyak ikut persiapan beasiswa, kadang tuh hilang genuinenya gitu. So it doesn't mean kalau kita ikut pelatihan beasiswa ya it's fine gitu. Tapi jangan lupa you need to see yourself, melihat lagi ke dalam diri kamu, melihat rekam jejak diri kamu. Sebenarnya perihal essay itu adalah perihal kita mengetahui diri kita sendiri. So you need to know yourself better, show your genuinity. Jadi
perlihatkan sesuatu yang unik gitu dari diri kamu gitu, yang tidak terlalu kita make up gitu. Itu kadang yang kita lupakan gitu. And kalau kontribusi tentu dalam ISE ya, aku rekomend teman-teman menggunakan sistem SMART ya. Jadi jelas, specific, measurable, achievable, relevan, dan jelas timeline-nya gitu. Karena percuma kalau misalkan kita I want to make a startup, tapi kita tidak pernah punya background yang support that idea gitu. Jadi kan sebagai seorang wawancara, lalu kami mau menghitungnya dari mana gitu. Mau melihat kamu nanti bisa achieve itu bagaimana? Karena sebenarnya apa yang mau dinilai dari pewawancara itu adalah bukan pewawancara ya aja. Semua semua pemberi beasiswa bertolak pada 3 hal. Apa yang sebelumnya kita lakukan, apa yang saat ini kita lakukan, dan apa yang akan masa depan kita lakukan. Dan ketiganya ini digunakan oleh penyeleksi beasiswa untuk melihat apakah kita memiliki potensi untuk mewujudkan apa yang kita sampaikan di isai kontribusi gitu. Misalkan nih dulu nggak harus aspirasi kita tuh nggak harus tinggi-tinggi amat. I want to have a really good unicorn startup. No, kita mulai dari kayak misalkan aku dulu guru, aku PN, misalkan aku guru, ya udah aspirasiku, aku ingin jadi guru di sekolah internasional. Setidaknya itu kan naik ya gitu. Atau waktu itu aku asisten researcher, terus karir goal aku, kontribusi aku mau jadi researcher. Jadinya kan mereka bisa menghitung, anak ini maunya ini gitu. Dan dia sepertinya punya potensi karena dia sebelumnya sudah menjadi asisten researcher gitu. Jadi don't talk something that is so high that you don't have any bibit sebelumnya gitu. Karena sebagai seorang pewawancara kita saya ya, tentunya mereka akan melihat modal apa yang sudah kamu punya untuk mewujudkan itu gitu. Jadi fungsi education di tengah itu, fungsi pendidikan kita S2 itu adalah cuma mengeskalasi potensi-potensi kita gitu. That is why the contribution should be using like metode yang jelas. Mungkin bisa pakai SMART. You can search it online. Terus tentunya kalau esai itu penulisannya lebih mengalir, lebih enak ya. Itu tips yang keempat. Dan the last what I want to say about essay is itu semua akan dikonfirmasi melalui seleksi substansi. Jadi pertanyaan apa yang muncul di wawancara yaitu berdasarkan essay kalian gitu. Gitu Mister. Jadi itu aja sih. Terus satu lagi deh. Cari LOE dah kata gue. Karena pas getting higher gitu ya. Jadi daripada kita capek-capek belajar ya kan ya, karena saya juga I am not good at math gitu. So I do recommend nyari LOE solusinya. Ya kan kenapa enggak gitu loh. Gitu, iya. Mister. Jadi lebih enak ya Miss kalau ada LOE itu kita bisa loncat tes bakat skolastik gitu ya. Betul. Yang kalau sepengetahuan aku tuh tantangan teman-teman yang sekarang itu Miss kan kebanyakan yang di tempat Miss mungkin dulu belajar IELTS nih. Kan sekarang saya di sini nih sama teman-teman mereka yang apply LPDP itu kebanyakan ternyata skolastiknya itu nggak pernah sama ya Miss. Untuk passing grade-nya itu kadang turun, kadang naik. Apakah sedari dulu memang begitu, Miss? Actually, if you want to know my honest answer, aku nggak pernah tahu passing grade ya, karena aku tipe yang orang yang habis tes, kepalaku pusing, udahlah bodo amat, gue dapet berapa gitu. Terus udah lulus ya udahlah, alhamdulillah, gue nggak mau ngeributin nyari tahu ya. Aduh, mantap sih. Even after after wawancara orang-orang pada sibuk nanya ini apa enggak, karena gue takut ternyata nilai gue itu udah mepet bawah gitu. Jadi gue ngerasa kayak yang I don't need that, karena nanti kalau misalkan nilainya mepet bawah banget kayak jadi gue rasa kayak yang aduh gue bego banget ya gitu. Iya sih. So, I nggak pernah ya. Casing aja lah udah gitu. Yeah.
Kemudian Mr. Pian, ada pertanyaan Enggak lagi ya, Mr. Pian? ada sih. Ini agak mungkin ke personalitinya Miss Siva. Kayak ketika Miss Siva itu melakukan interview nih, seleksi substansi LPDP itu Miss Siva udah ngerasa ada firasat nggak Miss? Kayak, ini kayaknya aku lolos deh. Kayak Gitu ada nggak firasat-firasat kayak gitu? Atau kayak malah firasatnya sebaliknya, ini kayaknya aku nggak lolos deh. Kok nggak tahu sih susah banget gitu. waktu itu sih aku nggak punya firasat apa-apa ya. Nggak ada deh, kayaknya gue nggak ada firasat apa-apa, but I'm happy gitu. Jadi I'm happy. I was thinking like akhirnya satu hal itu udah selesai gitu. Jadi waktu itu tuh aku sebenarnya I didn't perform well actually. If you guys know my record, you're gonna be like, ew, what is that gitu. Tapi harus digarisbawahi ya. Jadi aspirasi. Jadi gini, pewawancara itu kan mewawancarai banyak orang, especially kita reguler. Nah, ketika aku waktu itu reguler ya. Kita reguler, jadi kita tidak bisa memprediksi nih siapa sebelumnya yang diwawancarai seharian itu mereka wawancara seperti apa. We don't know. Dan itu kan juga tergantung sama moodnya mereka ya dan lain sebagainya gitu. Dan kita nggak tahu aspirasi anak-anak sebelumnya apa gitu. Sudah pernah baca belum salah satu tulisan pewawancara LPDP yang dia merasa ada kesenjangan antara aspirasi teman-teman yang ada di kota besar seperti Jakarta, Jogja dan lain sebagainya, yang dulunya mereka Surabaya, for example, Makassar dan lain sebagainya. Mereka itu adalah anak-anak yang besar melihat sesuatu yang memang sudah besar gitu. Sedangkan waktu itu aspirasiku, aku adalah anak Solo yang bakal kembali ke Solo. Jadi bagi mereka aku adalah anak daerah gitu. Jadi itu juga mungkin salah satu hal yang perlu kita perhatikan ya gitu. Ketika memang aspirasiku mau jadi come back to my university as a researcher dan lain sebagainya, itu kalau disandingkan sama teman-teman yang dari Jakarta, mungkin yang cita-citanya dari startup dan itu make sense karena mereka juga kerja di startup, mereka juga dari orang yang berada gitu, itu akan sangat tidak kelihatan apa-apa gitu. So at the time karena aku merasa aspirasiku cuma dari anak desa gitu dan lain sebagainya, jadi itu membuat aku ngerasa itu contribute ke bagaimana mereka melihat saya gitu. Jadi ketika mereka melihat saya, jadi meskipun waktu itu my English was so bad, aku tidak bisa menjawab dengan baik dengan menggunakan bahasa Inggris, but they understand because at the time I was from like Pati, Jawa Tengah. Aku juga kuliahnya di Surakarta, aku juga tidak pernah berasal dari kota besar gitu. Jadi mereka juga understand gitu. Selain itu juga mereka terlihat lebih understand because at the time my major was Islamic education. Ketika kita ngomongin Islamic education, waktu itu ya jarang ada yang aspirasinya pergi ke barat gitu, ke Western countries gitu, kecuali Islamic studies gitu. Kalau Islamic studies kan banyak yang ke luar negeri, tapi yang pendidikan agama Islam memang itu aku jarang ketemu anak pendidikan agama Islam yang aspirasinya ke daerah Western gitu. Mungkin itu juga yang menjadikan mereka kayak ngerasa kayak even though she's not good at speaking English, I think she can improve gitu. So at the time I don't have any feeling anything, but I'm so happy because I'm sharing a lot of stuff with them. We were talking about a lot of stuff, especially about books. I don't know why. They asked me about how many books do you have in your house and how many books do you have inside your bedroom? What is the last books that you read and all? Dan aku tuh sangat enjoy, aku sangat suka banget ketika ada orang yang ngajakin ngomong aku tentang buku yang setengah aku baca gitu. So at the time aku nggak punya perasaan apapun. I'm just happy because they talk about what I like. That's all. Duh, cerawan. Berarti itu ini ya Miss, nggak ada ya mitos LPDP kayaknya waktu wawancara penilaiannya nggak jelas atau ini kok pertanyaannya cenderung apa ya istilahnya, ke personality nggak sesuai dengan esai dan lain sebagainya. Itu kalau menurut Miss Siva mitos-mitos kayak gitu bener apa enggak sih Miss? Ini pendapat aja sih Miss. Aku nggak tahu ya, karena beberapa orang yang pernah sharing gitu,
mereka memang pernah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Tapi kan semakin kesini LPDP memperbaiki diri ya dari beberapa pewawancara yang katanya terlalu subjektif gitu kan udah diganti. Kalau aku dulu kasusnya, aku juga mendapat pertanyaan yang personal. At that time, my brother just passed away, I think 2 years ago. And I was the only child left in my family because my little sister also passed away. So they were asking me whether my parents give me, izin atau enggak aku ke sana gitu. Tapi waktu itu aku cukup bisa menjawabnya. Aku sebenarnya pengen nangis sih at that time gitu. Cuman ya ada psikolognya, jadi kita kan anak organisasi ya, we know to handle the situation gitu. Jadi waktu itu ya udahlah, kita tampilkan bahwa kita sebenarnya sedih gitu, tapi ya life must go on gitu. Dan waktu itu kebetulan aku ngambil UK, dan itu juga menjadi salah satu alasan ketika mereka nanya, nanti orang tuamu gimana, bla 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 bla. That's too personal for me, but that's fine because ya mereka interviewer gitu. Apa yang bisa saya perbuat ya? I don't have anything to judge them gitu. Ya itu suka-suka mereka, orang mereka interviewernya gitu. At that time I was like, that's the reason why I chose UK, because it's only a year to finish my master's, and my mom and dad, they give me permission for me to study for only 1 year. I just say that just to make them sure that I am ready to go, and my family also give me permission. I think that's it. Semua pertanyaan itu netral sebenarnya, kecuali respon kita, ya nggak sih? Kadang kita ngerasa that's too sharp or something like that, tapi sebenarnya ya pertanyaan itu biasa-biasa aja gitu, tergantung emotion kita saat menerima. But balik lagi, at that time aku sangat bahagia ketika aku melakukan wawancara. Karena aku bahagia, jadi aku tidak melihat bagian negatifnya. So, one of the most important things that you need to do when you do interview is just be happy. If you are happy, memang bahagia, Miss. Iya, kalau kita happy tuh kayaknya pertanyaan apapun mereka yang menyakitkan itu tidak jadi menyakitkan gitu loh, karena because we are happy gitu, Mister. Jadi kuncinya kita memang harus bahagia selalu. Ketawain aja dulu nggak sih, Miss? Nanti ketawa tiba-tiba udah jadi ordi aja gitu kan? Iya, semoga habis itu menangis. Oh ya, mungkin untuk teman-teman nih yang kalau ada mau nanya ya Mr. Pian, mungkin bisa drop di kolom chat atau enggak on mic, raise your hand aja, karena kita sistem diskusinya ini agak bebas ya, agak terbuka, jadi teman-teman bisa tinggal ini komen aja nanti di kolom chat kalau ada pertanyaan. Dan kemudian buat teman-teman jangan lupa yang saat ini mau persiapan IELTS, jangan lupa nih di Go IELTS teman-teman bisa belajar secara online, tentunya dengan harga yang lebih murah dan dengan kelenturan waktu yang fleksibel. Nanti teman-teman bisa adjust waktu sesuai kemauan teman-teman kalau nanti ngikut kelas private. Mungkin Mr. Pian ada lanjutan lagi, Mr. Pian? Sebenarnya banyak sih, tapi kita juga nggak mungkin mau mendiskusikan semuanya di sini gitu. Ya kita butuh waktu buat ngobrol sama Miss Siva, mungkin ya personal lah ya, nggak bisa semuanya kita diskusikan di sini, seperti itu kali ya. Oke. Mr. Pian, sepertinya ada yang raise hand, Mister. Iya, ada yang raise hand. Halo, silahkan yang raise hand ini. Ini raise hand kepencet atau beneran raise hand gitu? Raise hand, Mister. Mau bertanya sama Miss Siva. Oh, silahkan, tapi diaktifkan dulu ya videonya. Izin, ini masih di luar, belum bisa on cam gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih Miss Siva untuk sharingnya gitu ya. Izin saya Rifda menanyakan mungkin terkait dengan your future plan gitu ya. Karena mengingat ketika kita kuliah di luar negeri tentunya banyak sekali perspektif perubahan perspektif bahkan ya yang bisa
mempengaruhi gitu terhadap masa depan Miss Siva seperti apa. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengalaman studi di luar itu, kira-kira seberapa pengaruh sih Miss terkait dengan rencana Miss Siva sendiri untuk karir gitu ya di kedepannya gitu. Terima kasih Miss. Langsung jawab apa gimana? Ya, langsung aja, Miss. Langsung sikat aja, Miss. Oke, jadi sebenarnya itu tergantung orangnya ya. Kadang ketika tergantung orangnya, balik lagi. Kita dulu profesinya sebagai apa gitu. Biasanya kita cenderung akan memiliki aspirasi yang berbeda yang tentunya lebih baik gitu. Which is so good, that's so good gitu. Tapi kalau aku sendiri ya, aku jadi ngelihat bahwa ya profesi apa saja, as long as I'm happy, that's fine gitu. Jadi aku ingat sekali pekerjaan pertama yang aku apply adalah aku jadi semacam fasilitator di daerah terpencil gitu. Karena aku melihat salah seorang lecturer aku, dia seorang PhD. Setelah dia lulus dari PhD di UK ya, aku lupa S1 S2-nya di mana. Pokoknya setelah dia lulus PhD, dia jadi teacher di SD gitu. Dan aku inspired by her. Terus kemudian aku ngerasa bahwa I think if we learn, I think ya ketika aku melanjutkan studi itu bukan cuma sekedar soal tentang gaji dan lain sebagainya ya, tapi it's about what do you really like gitu. Dan at the time, till now, I'm passionate in education, so apapun pekerjaan atau karir aku yang menyangkut tentang education, I just love it gitu. Jadi aku nggak terlalu aku harus dapat gaji yang 2 kali UMR, 3 kali UMR. Ada juga orang yang seperti itu gitu. Tapi itu balik lagi personalnya. Kalau aku sih ya, I don't have too much aspiration about money ya. Menurut aku money itu akan follow what we have done gitu. Jadi ya kalau soal karir nggak harus masuk ke Big Four dan lain sebagainya. Itu karena aku nggak ambisius orangnya ya. Jadi aku malah justru kayak yang kayaknya perlu deh kita belajar getting to know apa sih pendidikan di Indonesia di pelosok tuh seperti apa gitu. Karena itu memang passion aku. So education, especially my lecture, inspired me to do whatever the job I get gitu. Jadi aku nggak pilih-pilih gitu.